Baik, selamat siang Sir Randy. Izin memerintahkan progres tugas untuk proyek Bougainville dari klien saya, Bapak Edi di sini. Beliau adalah seorang arsitek dengan istri seorang dokter, mempunyai dua orang anak. Yang pertama sudah kuliah dengan hobi berkebun, kemudian yang kedua masih uh, SMA dengan hobi bermain game. Kemudian hobi dari klien kami sendiri, si Pak Edi, seorang arsitek tersebut, adalah bermain musik. Yang kedua, istri beliau adalah seorang dokter dengan hobinya membaca buku. Berikut rencana denah saya yang sudah saya buat. Untuk denah lantai satu, saya buat leveling. Jadi di sini entrance jalan masuk, kemudian masuk ke entrance ini. Ini untuk area untuk akses publik maksudnya. Dari tamu naik satu dua, kemudian masuk entrance. Di sini nanti rencana saya akan saya buat seperti mini galeri. Sebelum masuk sini area transisi, terus ini tamu atau pengunjung atau dari penghuni pun bisa melewati sini juga. Terus kemudian melalui kolam ikan koi, kemudian naik satu step di sini dengan teras. Terus kemudian masuk ke ruang tamu. Ya, di sini akan langsung melihat. Di sini ada saya buat partisi. Di sini tangga sengaja saya letakkan di sini. Terus kemudian di bawah tangga ini, yang di area sini, ini rencana saya akan saya letakkan rak buku pajangan, koleksi buku-buku dari istri arsitek, istri klien kami. Terus kemudian untuk sisi bawah tangga sebelah sini, ini rencana saya akan saya letakkan peralatan seperti mesin cuci, tempat uh, apa namanya, setrika baju dan lain sebagainya. Kemudian di sini ruang makan saya letakkan di sini, ini dapur. Kemudian di sini mempunyai pintu bukaan di sini sehingga memungkinkan untuk sirkulasi silang ventilasinya di sini. Di sini juga jendela bukaan pintu sliding yang cukup lebar di sini, full di sini. Kemudian di sini juga bukaan lebar. Ruang keluarga di sini. Jadi si ibu, istri dari klien kami tersebut, bisa membaca buku di sini. Kemudian di sini ada kamar tidur pembantu, kemudian di sini ada kamar mandinya. Masih satu akses. Kemudian di sini, di samping sini tersedia taman yang cukup luas untuk menyalurkan hobi dari anak pertama dari klien kami. Ya, di sini terus kemudian penghuni pun bisa melalui akses sebelah sini, dari samping sini, melalui samping untuk menuju ke akses taman, terus kemudian ke sini. Terus kemudian di lantai 2, setelah naik tangga, di sini akan menjumpai sebuah piano untuk menyalurkan hobi dari klien kami. Terus kemudian di sini ada kamar tidur utama, mempunyai bukaan yang cukup lebar juga di sini untuk melihat dengan keluar langsung ke taman view. Cuma di sini dia tidak memiliki teras, jadi di sini ada dang beton yang saya turunkan di sini. Fungsinya untuk meletakkan planter box untuk tanaman merambat atau tanaman gantung seperti lekuan yu dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada walk-in closet untuk menyimpan tas-tas dan baju uh, klien kami, suami istri tersebut. Kemudian di sini ada kamar utama. Terus kemudian di sini ada kamar anak satu yang memungkinkan karena dia suka dengan tanaman, jadi saya letakkan sengaja di sini supaya ketika dia belajar sambil buka jendela dia bisa langsung melihat ke taman samping tersebut. Ini kamar mandinya. Terus kemudian di sini juga kamar tidur anak yang kedua, hobinya main game, jadi sengaja di sini mejanya saya buat lebih panjang untuk mengakomodir uh, kebutuhan si anak tersebut untuk bermain game. Terus kemudian di sini ada uh, atap dari teras. Terus kemudian di sini juga atap UPVC untuk carport.
kemudian berikut denah atapnya. Kemudian berikut adalah tampaknya. Nah, tampak di sini saya mencoba memanfaatkan arsitektur tropis dengan material-material tropis tentunya. Ya, di sini mobil parkir di carport di sini, terus kemudian di sini saya menempatkan, dari tampak tersebut saya menempatkan kisi-kisi kayu di sini sebagai fasad saja di sini. Terus kemudian di sini juga saya menempatkan secondary skin untuk menghalau panas yang ada di kamar lantai 2. Material juga dari kayu. Terus kemudian ini adalah atap dari si teras menggunakan UPVC. Terus kemudian di sini material juga batu alam, batu paras, batu putih, batu limestone. Terus kemudian ini adalah tampak dari kiri. Terus kemudian denah pola lantainya, ini adalah lantai 1, menggunakan keramik 60 x 60 warna light gray. Terus kemudian di sini di kamar mandi pembantu sebelah itu menggunakan keramik biasa ukuran 30 x 30. Nah, kemudian di teras sama menggunakan keramik 60 x 60 tapi untuk spesifikasi outdoor atau eksterior sehingga sedikit kasar agar tidak licin. Kemudian yang ini step yang di sini ini menggunakan lantai dari batu alam. Yang di sini sama, ini ada batu alam. Ini batu alam 30x60, kemudian di sini batu alam 10x10. Ini batu alam 30x30 dan ini adalah lantai decking kayu ulin. Terus kemudian di lantai 2 sama menggunakan keramik 60x60. Untuk kamar mandinya menggunakan granit 30x60. Yang di sini untuk area tangga supaya tidak ramai coraknya, jadi saya gunakan granit 1000x1000. Untuk kamar mandi anak 1 dan 2 sama menggunakan granit juga ukuran 30x60. Terus kemudian rencana plafon. Rencana plafon di sini di lantai 1 hampir keseluruhan memakai plafon gypsum. Untuk ketinggian di sini ada ruang keluarga, ruang makan, dapur, ruang tamu dan kamar tidur pembantu. Tinggi plafonnya adalah 3 meter, untuk kamar mandinya 2,6 meter. Terus kemudian di teras di sini saya menggunakan plafon kayu dengan tipe A. Untuk ketinggiannya di sini 2,9. Dan carport di sini saya mencoba menggunakan tipe kayu yang berbeda dengan ketinggian 2,7. Nah, kemudian di entrance ini plafonnya plafon kayu juga. Ini ya sama, plafon kayu mengikuti tipe A yang sama dengan ada di teras. Untuk rencana plafon lantai 2 di sini sama, semuanya keseluruhan menggunakan plafon gypsum. Untuk kamar tidur utama, terus kemudian kamar anak menggunakan plafon gypsum dengan ketinggian 3 meter. Untuk kamar mandinya semuanya sama menggunakan plafon gypsum juga dengan ketinggian 2,6 meter. Nah, berikut untuk plotnya sudah saya coba buat untuk layoutnya di sini. Nah, untuk rencana plafon di sini ini saya buat legendanya, saya coba buat legendanya supaya lebih jelas, lebih detailnya. Untuk lantai juga sama, saya buat detailnya juga di sini. Legendanya ada di sini. Demikian share untuk perkembangan progres hari ini. Untuk potongan saya belum selesai untuk buatnya, akan saya lanjutkan nanti. Terima kasih.